Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelum lebih lanjut untuk menonton video ini, ada baiknya kalian untuk like, komen, share, and subscribe dulu channel ini. Saya beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Salubis, NIM 2120500-135. Oke, dalam video ini kita akan sama-sama belajar tentang pembagian bersusun. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah teman-teman selesai menonton video ini, diharapkan kepada teman-teman yang pertama mampu memahami konsep operasi hitung pembagian dengan cara pengurangan berulang maupun dengan cara bersusun atau porogapit dengan tepat. Yang kedua, mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian dengan benar. Ada yang tahu nggak ya, apa sih pembagian itu? Apa sih arti pembagian itu? Nah, pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Oke teman-teman, dalam matematika ada beberapa bentuk-bentuk pembagian. Nah, yang pertama ada A.2B sama dengan C, A per B sama dengan C, A garis miring B sama dengan C, A.2 strip B sama dengan C, dan yang terakhir ada A dalam kurung lalu B sama dengan C-nya di atas ya. Jadi teman-teman jangan bingung, ini semua adalah bentuk-bentuk pembagian. Nih, contoh-contoh bentuk pembagian. Misalkan 6.2, 2 sama dengan 3, 6 per 2 sama dengan 3, 6 garis miring 2 sama dengan 3, 6.2 strip 2 sama dengan 3, lalu 6 dalam kurung lalu 2 sama dengan 3 di atasnya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Nah, teman-teman masih ada yang bingung nih, kenapa saya menggunakan A.2B sama dengan C? Jadi saya hanya membuat permisalan simbol yang saya misalkan. Oke, kita akan mengubah simbol menjadi angka pada A.2B atau A dibagi B sama dengan C, di mana A saya ganti menjadi angka 6, dibagi B, B-nya itu diganti menjadi angka 2, sama dengan C, dan C-nya itu diganti menjadi angka 3. Jadi di sini tuh ada artinya ya, di mana A atau angka 6 itu sama dengan angka yang dibagi, dan B atau angka 2 itu sama dengan pembagi, dan C atau angka 3 itu sama dengan hasil yang dibagi. Jadi ingat ya teman-teman, di pembagian itu ada 3 nama. Yang pertama ada angka yang dibagi, yang kedua ada pembagi, dan yang ketiga ada hasil bagi. Nah teman-teman, di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal pembagian. Di antaranya yang pertama dengan pengurangan berulang, dan yang kedua dengan pembagian bersusun atau porogapit. Oke, cara yang pertama pembagian dengan pengurangan berulang yang berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil. Jadi di sini saya mempunyai contoh 10 dibagi 2 sama dengan. Jadi gimana sih cara menyelesaikan pengurangan berulang ini? Oke, jadi langsung saja 10 dikurang 2 dikurang lagi sampai dengan tidak ada sisa. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8, dikurangi 2 lagi sama dengan 6, dikurangi 2 lagi sama dengan 4, dikurangi 2 lagi sama dengan 2, dikurangi 2 lagi sama dengan 0, tidak ada sisa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 10 dibagi 2 itu sama dengan berapa. Jadi kita bisa lihat berapa kali angka yang 2 itu dikurangi. Nah betul, dikurangi sebanyak 5 kali. Jadi 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Yang kedua dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Apa sih porogapit itu? Porogapit adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian
dengan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang dibagi. Jadi ini adalah garis bantu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. 46 dibagi 2 sama dengan berapa? Jadi di sini kita menggunakan pembagian dengan bersusun atau porogapit. Kalau kita menggunakan dengan cara pengurangan berulang itu bisa panjang banget. Karena 46 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dan seterusnya itu bisa panjang. Jadi di sini kita menggunakan dengan cara bersusun atau porogapit dengan bantuan garis bantu. Ini ada angka dengan garis bantu di mana angka 46 berada di dalam kurung dan angka 2 berada di luar kurung. Karena angka 46 merupakan angka yang dibagi atau angka pertama harus ada di dalam kurung atau garis bantu. Dan angka 2 adalah pembagian diletakkan di luar kurung. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan hasilnya ditaruh di atas. Kemudian diapain? 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu 4-nya diletak di bawah 4. Kenapa? Karena 4 tadi sudah dibagi di angka 2. Oke, jadi tarik garis 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi angka 0 ini bisa ditulis dan bisa tidak. Kemudian turun angka 6. Kenapa angka 6 turun? Karena tadi sudah ditarik garis pengurangan. Kemudian angka 6 ini diapain? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. 6-nya ditulis di bawah angka 6. Kemudian tarik garis pengurangan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi jika sudah 0 itu sudah tidak ada sisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa 46 dibagi 2 itu sama dengan 23.